Jualan via WA sekarang nggak perlu takut lagi kena spamming dan nggak perlu lagi takut jadi keriting karena kita udah punya sistem otomasi yang bisa ngebantu kalian semua untuk memfilter calon-calon pembeli yang benar-benar hot, cold ataupun warm. Karena kita bakal kenalin di sini yang namanya sebuah platform dan gue nggak di endorse, ini pengalaman gue pakai platform ini. Dan mungkin buat kalian semua kalau ngerasa wah perpesannya mahal nih Kang, kayaknya enggak deh. Dan semoga aja selamanya tidak ada biaya perpesan ya teman-teman. Tapi yang jelas gue menggunakan N8N, kemudian menggunakan Web Official, jadi Cloud API, dan juga platform lokal. Jadi kita cinta Indonesia ya teman-teman. Nah jadi ini gue coba koneksikan semuanya dan lo lihat sendiri di sini. Ini adalah hasilnya ketika kemarin beberapa teman gue testing untuk bertanya produk umroh. Lalu gimana aja sih settingannya? Tapi sebelumnya gue kenalin dulu apa sih platform ini. Nah setelah gua research teman-teman semua ya, untuk menggunakan CRM itu cukup mahal sekali. Mulai dari Walti.io harganya bisa sampai 750.000 dan yang lain juga sama ya teman-teman. Nah akhirnya gue menemukan yang namanya api.co.id. Setelah gua coba, gua ulik, alhamdulillah ternyata hasilnya ya cukup mudah digunakan. Baik kalian yang masih menggunakan WhatsApp bisnis ataupun yang sudah bangun apa namanya aplikasi di Facebook Developer. Nah, kebetulan kali ini gue pakai Facebook Developer Apps teman-teman dan menggunakan N8N. Jadi webhooknya juga ini udah simple banget deh teman-teman juga yang istilahnya baru pemula, gue pun pemula bermain di N8N ini cukup gampang banget. Dan yang paling gue suka adalah di API ini memang tidak ada biaya per pesan, tetapi ada biaya subscription teman-teman ya. Jadi per bulannya sekitar 150.000. Gua rasa sih untuk produk high ticketing ya seperti jualan umroh ini sangat apa ya menurut gue efisien sekali. Nah, gua di sini nggak di endorse teman-teman semua, tapi gua bakal ke kalian semua berhubung platform ini juga istilahnya ngebantu gua dan juga mempermudah pekerjaan dan juga tidak banyak menghajar admin. Dan kemudian nanti ada satu platform lagi buatan lokal juga, tapi ini ada bi per pesan, tapi nanti kita lihat lagi teman-teman ya, karena hari ini gua bakalan meeting sama mereka untuk demo produknya. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasan si produknya langsung. Oke guys, jadi ini namanya api.co.id. Nanti kalau lo nyari di bawah ya teman-teman ya, karena ini gue posting konten ini doang. Jadi ini tuh menurut gua sangat simpel sekali ya teman-teman. Jadi sini ada dua pilihan. Kalau teman-teman semua misalnya perlu produk untuk cek ongkir, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Cukup banyak sekali. Jadi ini gua nggak bahas semua, gua hanya bahas di chat gateway-nya. Nah, lalu gimana nih kita ingin mengkoneksikan chat gateway dari si API ini ke WhatsApp kita. Nah, ini ada dua pilihan ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa ambil subscription terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti tambah nomor tuh kita bayar 100.000 per nomor teman-teman semua. Jadi ini istilahnya untuk biaya langganan nomornya dan nanti juga ada biaya subscription untuk member ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih 150.000. Nah, jadi nanti kita di sini kan akan mengkoneksikan. Nah, kebetulan ini gue pakai Facebook Developer. Jadi gue ada webhook infonya. Ini sorry gue blur teman-teman ya. Seperti ini. Nah, jadi tahapannya teman-teman semua pastikan nanti bikin dulu apps di sini, teman-teman ya. Ini kita klik aja seperti ini. Nanti ketika teman-teman mau dikoneksikan dengan N8N, itu kita pakai webhook dari si api.co.id. Jadi teman-teman kalau pertama kali pakai Facebook Developer nanti tinggal klik aja Facebook Developer kemudian bikin aplikasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke use case teman-teman ya. Nah, di use case ini teman-teman biasanya nanti kan kalau kalian belum mendaftarkan nomor kalian, ini hanya akan menggunakan nomor bawaan dari si apa namanya Facebook itu sendiri. Tapi kalau kalian mau mendaftarkan teman-teman, sebentar tunggu karena ini agak lama loadingnya. Nah, di sini teman-teman ya udah muncul, sorry agak lama. Nah, di sini kita akan masuk ke penyiapan produksi. Nah, jadi biasanya di penyiapan produksi ini kita butuh yang namanya webhook. Nanti webhook ini akan datang dari api.co.id. Jadi nanti untuk apa namanya ngirim balik si pesannya. Nah, di sini teman-teman tentunya kita butuh yang namanya verifikasi bisnis. Ini pun gue lagi coba untuk verifikasi. Nah, di sini teman-teman semua untuk apa namanya mendaftarkan nomor penguji di sini tinggal kalian tambahin aja. Tapi kalian biasanya di sini tidak bisa langsung bikin, kalian harus bikin dulu aplikasinya ya. Sebentar, kita akan masuk dulu ke cara bikin cara daftarin nomor wabah ya teman-teman ya. Ketika kalian mau menggunakan aplikasi dari Facebook ini. Oke guys, jadi kita nanti teman-teman kalau belum punya di sini bikin dulu developer Facebook ya. Nanti daftar dulu portofolionya seperti apa di sini. Nanti kalian
masukin. Kemudian kalau sudah, kita bisa create app di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk create app ini teman-teman semua nanti disesuaikan dengan sektor bisnis teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya di umroh ya di umroh ya teman-temannya. Nah, ini app name-nya misalnya kita masuk ke umroh chat filter. Misalnya gini ya teman-teman ya, chat filter. Jadi kemudian kita next aja di use case. Jadi kalau di use case ini kembali teman-teman ya. Jadi kalau dulu ada yang namanya other di sini kita bisa pakai connect with WhatsApp through customer ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita langsung next aja. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih aja nanti misalnya portofolio bisnis yang mana, misalnya portofolio bisnisnya yang ini teman-teman ya. Kemudian kita langsung next teman-teman ya. Nah, di sini sudah oke. Kemudian klik next lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Seperti ini baru kita create app. Nah, ini kalau teman-teman misalnya di mode ini nanti akan minta password teman-teman ya. Kita langsung aja klik seperti ini biar kita bisa langsung gunakan si apps-nya. Jadi ini sebenarnya prosesnya agak cukup ribet. Gue juga ngulik ini hampir sebulan ya teman-teman ya. Jadi gue nggak bisa ngasih secara detail. Jadi mohon maaf. Gue juga pribadi masih mencoba untuk mencari hal yang lebih mudah. Tapi yang jelas di sini kita bisa menggunakan WhatsApp ID teman-teman, Waba API Cloud jadi lebih mudah lagi. Nah, di sini teman-teman semua nanti kita butuh yang namanya token permanen. Tapi problemnya adalah ketika kita belum terdaftar bisnisnya, kita nggak punya token permanen. Biasanya kita akan masuk di sistem user. Nah, kita lihat di sini aja dulu teman-teman ya untuk sebagai gambaran kasarnya, untuk daftarnya aja dulu ya teman-temannya. Nanti di sini teman-teman semua akan diarahkan ke chat template atau mungkin untuk testing si NNN kalian ya. Tunggu sebentar lagi karena ini agak bolot laptopnya. Nah, di sini teman-teman semua bisa langsung masuk ke API setup ya teman-teman ya. Jadi di API setup ini kita akan generate token. Jadi si token ini nanti akan kita gunakan untuk di api.co.id. Jadi sebenarnya tampilan antara Facebook gua yang satu sama Facebook yang ini tuh agak berbeda teman-temannya. Ini masalahnya yang kadang-kadang gue bingung. Makanya gua nggak berani ngasih tutorial yang lengkap. Tapi yang jelas di sini teman-teman semua, untuk mendaftarkan si nomor itu teman-teman di sini nanti add phone number. Nah, ini adalah tips yang paling penting. Jadi kalau kita mendaftarkan di sini jangan dikoneksikan ke aplikasi WhatsApp yang ada di handphone karena Meta tidak memperbolehkan kita untuk menggunakan WhatsApp yang ada di handphone ya teman-teman. Daftarin aja dulu nanti teman-teman sampai semuanya terdaftar ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal masukin aja di sini add phone number semuanya bisnis kategori, nanti verify numbernya ini pastikan nomornya aktif ya. Jadi kalau saran gua teman-teman semua, kalau mau menggunakan WhatsApp business profile seperti ini jangan pakai nomor yang sudah aktif, gunakan nomor baru ya teman-teman ya. Misalnya ini untuk broadcast hanya untuk sales agent aja ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah terdaftar teman-teman semua, nanti kita akan masuk ke yang namanya untuk persiapan produksi ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman, karena gue juga ngerti kenapa nggak ada untuk perbedaan antara tampilan ini dengan tampilan si yang satu ini, gue masih agak bingung. Tapi yang jelas ini pun gue masih analisis. Nah, di sini teman-teman nanti kalau udah jadi si nomornya, jadi configure webhook ya teman-temannya. Nah, kenapa Kang nggak langsung aja ketika di NNN lempar ke WhatsApp? Jadi nggak perlu pakai pihak ketiga. Nah, masalahnya gue coba teman-teman ya kemarin itu agak susah. Jadi nggak bisa produksi. Makanya gue pakai api.co.id ya teman-temannya. Nah, jadi teman-teman nanti setup yang pastinya di sini generate tokennya. Teman-teman nanti akan muncul token permanen ketika teman-teman semua sudah mendaftarkan si nomor itu sendiri ya, dengan muncul akan dengan sendirinya. Nah, untuk ini teman-teman ya nanti kita bisa ambil dari si api.co.id. Nah, ini dimasukin teman-teman semua ke sini nanti akan terlihat ya teman-teman ya. Contohnya nanti akan seperti ini hasilnya. Nah ini ya teman-teman ya. Nanti konfigurasi webhooknya akan seperti ini teman-teman, akan kelihatan. Nah, jadi di sini akan kelihatan semuanya ya teman-teman ya. Kemudian kita akan punya yang namanya token permanen. Jadi nggak perlu bikin di sistem user message. Nah, yang jadi masalah adalah kalau tampilannya kayak begini, terus terang gue bingung, makanya gue kasih tutorial. Tapi yang di Facebook yang satu tampilannya kayak begini. Ini nggak tahu kenapa ya teman-teman ya gitu. Nah, kalau sudah teman-teman nanti tinggal langsung didaftarin aja ke api.co.id sampai dia terkoneksi seperti ini ya.
Nanti dashboardnya gimana Kang? Nah makanya kalau kita menggunakan Facebook Official Cloud itu kita nggak punya interface yang bisa langsung kita lihat seperti di handphone. Jadi kita mesti pakai pihak ketiga ya. Makanya gue pilih ini karena ya pesannya itu lebih murah. Nah ini teman-teman, jadi gue menggunakan N8N. Jadi settingannya teman-teman ada di sini ya teman-teman. Nah seperti ini kurang lebih settingannya. Jadi teman-teman semua kita pakai webhook. Jadi sebelum kita masuk ke N8N kita akan bikin dulu webhooknya di API.id ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin webhook di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah kemudian nanti teman-teman semua diambil ini yang bagian produksinya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman coba lihat di sini edit. Nah jadi ini nanti dimasukin URL endpointnya ya. Kita buka aja di sini teman-teman semua. Nah untuk URL endpointnya ada di sini teman-teman ya. Jadi ini nanti kemudian teman-teman ketika pertama kali pastikan produksi, lalu nanti kalian masukin di sini, centang aja ini semuanya channelnya di WhatsApp ya teman-teman. Setelah itu nah oke, dan setelah itu nanti kalian langsung bikin node-nya itu, sorry mana sih? Nah ini teman-teman nanti kalau mau ngetes ini di publish dulu kemudian di execution ya sampai nanti terlihat seperti ini. Nah kalau udah ada datanya seperti ini teman-teman semua langsung aja nanti copy to editor. Nanti pada hasil akhirnya teman-teman semua ketika kalian masuk di webhook, jadi di bagian sebelah kanan ini akan muncul ya teman-teman ya, skemanya seperti ini. Tentu ini juga istilahnya gue masih menggunakan cloud code ya teman-teman untuk bikin seperti ini. Kemudian nanti kita bikin edit field ya teman-teman ya. Nah di edit field ini kita akan filter mana aja sih yang dibutuhin ya teman-teman ya. Kalau kita execute di sini teman-teman bisa lihat sendiri lah, nomor telepon, kemudian pesan masuk, conversation ID, tuh pesan semuanya. Nah ini semua gue dapetin dari cloud code ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita akan gunakan if. Jadi di sini untuk si AI agentnya dia akan bertugas menjawab ya kurang lebih seperti ini. Ini udah gue latih selama kurang lebih 2-3 hari ya untuk melihat bugnya di mana aja. Di sini pesan pertamanya seperti apa, aturan utamanya apa, kemudian customer bertanya itinerary seperti apa, penjelasan produk bagaimana, kemudian juga alur edukasinya seperti apa supaya kita bisa menggali informasi yang customer butuhkan ya teman-teman ya seperti ini. Jadi ini nanti disesuaikan dengan bisnis kalian. Nah, ketika ada orang mau daftar umroh, mereka akan diarahkan ke WhatsApp yang langsung nomor yang akan handle ya teman-teman. Jadi supaya chat-chat yang istilahnya masih sifatnya cold lead masih butuh edukasi panjang tidak masuk ke WhatsApp kita. Jadi kita nanti broadcast dari si API.id ya teman-teman. Setelah itu kemudian teman-teman nanti untuk posisi semuanya ini teman-teman ya, ini kita butuh HTTP request ya. Nah untuk HTTP request ini teman-teman semua nanti kita bisa lihat di developer ya teman-teman ya. Nah di developer jadi di sini ada penjelasannya, kita pakai post teman-teman ya, ini post ya teman-teman ya seperti ini. Kita klik aja kalau bingung nanti ambil di bagian send message ya teman-teman ya. Nah send message ini post untuk si URL ininya ya teman-teman ya. Nah ini untuk URL endpointnya, kemudian teman-teman nanti untuk headernya juga sudah ada di sini. Lalu untuk API key-nya teman-teman nanti bikin di sini dulu. Nah ini ya kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Dan nanti teman-teman sudah tinggal tes aja ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah jadi, nah ini akan istilahnya ketika orang itu mulai bertanya halo, nah ini akan masuk seperti ini ya insya Allah tentu. Nah ini jawabannya ini tentunya yang sulit itu adalah melatih si AI supaya jawabannya tetap natural dan bisa membuka obrolan setiap percakapan. Jadi setiap bubble itu berapa percakapan teman-teman ya, supaya nggak terlalu bosan. Nah jadi ini adalah hal yang paling simpel teman-teman ketika kalian misalnya berjualan produk apapun tuh CTWA ya. Dan di sini teman-teman semua tidak ada biaya per pesan. Untuk template-nya nanti kalian bisa bikin di Facebook dulu teman-teman, nanti disinkronis ya. Nah di sini kalau kalian punya template, kalian tinggal sync from Meta. Jadi kalian bikin dulu di Meta Ads teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini misalnya nih, kalau kalian misalnya udah bikin template-nya ya seperti ini. Nah udah teman-teman ya. Jadi nanti ini untuk template misalnya ketika orang masuk ke chat kita ya. Misalnya kemudian untuk follow up seperti apa, nanti kalian tinggal bikin lagi di Meta ya teman-teman. Nah di sini ini untuk image nanti ada di sini ya. Cuman di sini masih gua ulik juga karena tadi sempat hilang dan harus diupload di tempat lain supaya ketika kita upload itu ada gambar-gambarnya. Oke.
Nah, jadi ini teman-teman ya, simpel sekali ketika kita sekarang mau berjualan apapun, kita bisa menggunakan N88 teman-teman ya. Di sini teman-teman. Jadi ini nanti tinggal dipublish aja dan istilahnya kalau kita tes ini insya Allah jalan teman-teman. Jadi sorry kalau gua nggak ngasih tutorial lengkap, bukan apa-apa. Gua takut salah teman-teman daripada gua menyesatkan ya teman-teman. Gua simpen PDF di bawah. Lo bisa ulik sendiri. Untuk API.id juga udah gua sematin di video ini doang karena gua nggak di endorse teman-teman ya. Nanti selebihnya kita akan bahas lebih lengkap lagi karena sekarang gua lagi bikin sistem ragnya juga teman-teman supaya ketika kita mau upload produk, nah ini dia teman-teman ya. Ketika mau upload produk itu, jadi kita nggak perlu upload prompt, nggak perlu update promptnya teman-teman ya. Nanti di sini gua lagi apa namanya bikin di Pinecone dan kemudian juga gua bikin sistemnya juga ini agak ribet dan gua ngasih tutorialnya teman-teman ya. Jadi istilahnya ini teman-teman ya. Di sini gue juga masih banyak belajar dan yang jelas kalau sudah jadi semua gue pasti akan share kalian semua. Jadi ini gue masukin di Pinecone ya teman-teman ya. Ini Pinecone yang gue pakai. Kemudian juga gue masih banyak latihan. Jadi ini adalah bagian gue membangun sebuah sistem di apa namanya satu sektor bisnis umroh untuk memudahkan baik bagi brand owner ataupun bagi marketing umroh itu sendiri. Nah itu dia automation lagi gue bikin teman-teman semua. Jadi gue tinggal running hari ini. Gue pengen testing sejauh mana sales agent AI ini bisa ngebantu apa namanya dari customer yang tadinya masih cold minimal naik ke warm dan syukur-syukur jadi hot leads yang pada akhirnya bisa closing. Nah jadi pada prinsipnya di dunia digital sekarang ini tentunya kita harus melek teknologi apapun bisnisnya. Ketika kita bisa mengadopsi sistem yang tepat untuk sektor bisnis kita jalankan, insya Allah pasti akan ada hasil. Tapi yang jelas ini adalah proses di mana gue sedang membangun yang namanya hybrid system. Setelah kemarin kita ngebahas entry point sebagai produk digital sebagai entry point, sekarang gue menggunakan automation yang nantinya kita akan bangun sistem afiliasi untuk apa? Untuk meningkatkan revenue perusahaan. Jadi semoga saja semuanya berhasil teman-teman ya, dan memang butuh proses nggak cukup singkat ya, cukup panjang juga karena gue punya timeline tersendiri. Oke, jadi sorry kalau kontennya belepotan karena memang gue sendiri masih banyak kan ngulik ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.